Ketika kalian mengenal mobil ini, pasti kalian akan langsung kepikiran suara mesinnya yang kayak gini. Ganas banget kan? Mobil tersebut memiliki suara seganas itu karena mobil itu menggunakan mesin JZ, lebih tepatnya 2JZ. Namun sebelum kemunculan mesin fenomenal ini, sebelumnya Toyota menggunakan mesin JZ jenis lainnya, yaitu 1JZ. Toyota 1JZ adalah mesin bensin berkapasitas 2,5 liter dengan konfigurasi 6 silinder inline. Toyota 1JZ GTE adalah mesin bensin berkapasitas 2,5 liter dengan konfigurasi 6 silinder inline. GTE dalam nama mesin ini merujuk pada fitur yang paling terkenal dari 1JZ GTE, yaitu turbocharger dan intercooler. Dengan kedua fitur ini dapat membantu meningkatkan kinerja mesin dengan meningkatkan jumlah udara yang masuk ke dalam silinder. Suaranya kayak gini nih. Nggak kalah keren kan dengan 2JZ? Jadi, pada tahun 90-an, Jepang adalah pemimpin inisiatif di seluruh dunia untuk memproduksi mobil sport yang terjangkau bagi masyarakat. Dengan Nissan yang memproduksi mobil seperti Skyline R32 dan Mazda dengan RX-7 FD, Toyota juga ingin mendapatkan bagian. Dengan ambisi ini, akhirnya Toyota menghasilkan jajaran kendaraan performa bertenaga 6 silinder inline yang telah menjadi ikon karena berbagai alasan. Dan sebagian besar mobil Toyota tahun 90-an yang memiliki performa tinggi ditenagai oleh iterasi terbaru dari formula mesin ini yang telah teruji. Jadi, jajaran mesin yang dikembangkan secara khusus ini diberi sebutan JZ, dan 7M GTE adalah pendahulu dari seri JZ dan merupakan mesin yang terkenal sulit dikembangkan dan penyakitan. Makanya, Toyota belajar dari kekurangan 7M GTE dan memperbaiki resep mereka dengan seri JZ. Untuk mesin 1JZ GTE, pertama kali diperkenalkan bersama dengan peluncuran sedan Toyota Soarer seri JZZ30 di Jepang. Kemudian 1JZ GTE adalah mesin yang buas ketika awal peluncurannya, karena mesin ini sudah menggunakan teknologi canggih untuk saat itu, seperti sistem kontrol elektronik EFI atau Electronic Fuel Injection dan sistem pengapian elektronik. Dalam versi awal, mesin ini bisa menghasilkan sekitar 280 horsepower dan dapat menghasilkan torsi yang signifikan. Dengan hasil tersebut, menjadikannya mesin yang sangat dihargai oleh para penggemar otomotif dan pemodifikasi. Selain kinerja yang baik, mesin 1JZ GTE juga terkenal karena kemampuannya untuk dimodifikasi seperti adiknya, yaitu 2JZ. Dengan beberapa perubahan dan peningkatan, mesin ini dapat menghasilkan tenaga yang sangat besar. Karena hal ini, banyak penggemar mobil dan tuner otomotif mengganti komponen internal mesin, memasang turbo yang lebih besar, dan melakukan tuning lainnya untuk mencapai output tenaga yang luar biasa. Kemudian, 1JZ kembali dikembangkan pada tahun 96 yang bisa disebut sebagai generasi ketiga dari mesin 1JZ. Untuk generasi ini, mesin ini masih dalam bentuk turbo 2,5 liter namun dengan arsitektur BIMS Toyota. Ini termasuk head yang dikerjakan ulang, mekanisme timing cut variable continue yang baru dikembangkan atau VVTi, water jacket yang dimodifikasi untuk pendinginan silinder yang lebih baik, dan shim yang baru yang dikembangkan dengan lapisan titanium nitrida untuk mengurangi gesekan cam. Selain itu, pengaturan turbo juga berubah dari twin turbo paralel menjadi turbo tunggal CT15B. Turbo tunggal digunakan dalam mesin ini agar mesin ini lebih efisien dengan penggunaan port knalpot yang lebih kecil di head. Dan hal ini memungkinkan gas buang yang keluar memiliki kecepatan lebih tinggi saat keluar dari head, yang pada gilirannya akan memutar turbo lebih cepat di RPM yang lebih rendah. Kemudian, untuk adopsi VVTi dan pendinginan silinder yang lebih baik, memungkinkan rasio kompresi ditingkatkan dari 8,5:1 menjadi 9:1. Meskipun angka tenaga resmi tetap pada 280 horsepower pada 6.200 rpm. Namun, torsi bisa ditingkatkan sebesar 20 Nm yang menjadikan mesin ini mempunyai torsi sebesar 379 Nm pada 2400 rpm. Dan peningkatan ini menghasilkan peningkatan efisiensi mesin yang mengurangi konsumsi bahan bakar sebesar 10%. Kemudian, dengan penggunaan turbocharger tunggal dengan efisiensi yang jauh lebih tinggi daripada twin turbocharger serta manifold dan port knalpot yang berbeda, bertanggung jawab atas sebagian besar peningkatan torsi sebesar 50% pada putaran mesin rendah.
dan mesin ini digunakan terutama pada mobil sasis X Toyota. Kemudian, dengan keberhasilan 1JZ generasi sebelumnya, Toyota mengeluarkan mesin JZ series yang paling tidak dikenal orang, yaitu FSE 1JZ. Mesin FSE 1JZ dikeluarkan Toyota untuk mencapai emisi dan konsumsi bahan bakar yang minimal tanpa kehilangan performa. Dan mesin 2,5 liter 1JZ FSE tetap menggunakan blok yang sama dengan 1JZ GE konvensional. Namun, semua yang ada di bagian atas adalah unik, karena FSE menggunakan kepala silinder bersudut relatif sempit dengan katup kontrol putaran yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. Hal ini dilakukan Toyota karena dirasa diperlukan untuk bekerja pada rasio udara bahan bakar yang sangat sedikit. Jadi tidak mengherankan jika konsumsi bahan bakar di mesin ini lebih hemat 20% dari mesin konvensionalnya. Namun sayangnya, kiprah mesin ini hanya sampai tahun 2000-an aja dan langsung digantikan oleh adiknya yaitu mesin 2JZ. Meskipun begitu, 1JZ tetap menjadi salah satu mesin yang sangat populer di kalangan penggemar mobil dan tuner hingga saat ini. Karena mesin ini sudah cukup terbukti keandalannya dalam dunia motorsport, seperti di kompetisi drifting. Mesin 1JZ GTE sering digunakan dalam mobil drift karena memiliki potensi besar untuk menghasilkan tenaga yang tinggi dan torsi yang besar. Dalam kompetisi drifting di berbagai belahan dunia, banyak pembalap yang menggunakan mesin ini dalam mobil mereka. Dan 1JZ GTE telah terbukti andal dan mampu memberikan kekuatan yang diperlukan untuk mengendalikan mobil dalam aksi drifting. Selain drift, mesin ini juga bisa diandalkan untuk balap drag, yang mana mesin 1JZ GTE sering dijadikan pilihan untuk mobil-mobil yang ditujukan untuk kecepatan maksimum di lintasan lurus. Dan mesin ini memiliki potensi besar untuk dimodifikasi dan menghasilkan tenaga yang sangat besar dengan perubahan yang tepat pada komponen internal dan sistem turbocharger. Selain itu, mesin 1JZ juga banyak dijumpai di mobil balap time attack. Dalam ajang time attack, di mana mobil bertujuan untuk mencapai waktu putaran tercepat di lintasan tertentu, mesin 1JZ GTA sering digunakan dalam mobil-mobil yang dirancang untuk kecepatan dan kelincahan. Mesin ini dapat memberikan tenaga yang cukup untuk menghasilkan akselerasi yang cepat di trek. Kemudian, selain di trek resmi, mesin ini cukup favorit untuk ditempelin di mobil balap liar. Jadi, di beberapa daerah di dunia, mesin 1JZ GTE sering dijadikan pilihan oleh para pembalap. Intinya, mesin ini cukup favorit deh, cuman ya kalah pamor aja sama 2JZ. Untuk lebih melengkapi video ini, saya akan memberikan komparasi antara 2JZ dan 1JZ. Mesin 3,0 liter 2997cc 2JZ sebenarnya telah diproduksi sama Toyota sejak tahun 91 dan pertama kali diluncurkan pada Toyota Aristo tahun 91. Kemudian, sama seperti 1JZ, Toyota juga mengeluarkan varian 2JZ lainnya, yaitu 2JZ GE. Mesin ini menggunakan injeksi bahan bakar sequential elektronik, memiliki head aluminium dan 4 katup per silinder dengan beberapa versi yang menggunakan VDI bersama dengan blok silinder besi cor. Kemudian, selain 2JZ itu, Toyota mengeluarkan juga 2JZ GTE. 2JZ GTE adalah mesin dengan tata letak inline 6 silinder, camshaft dual overhead yang digerakkan dengan belt, berpendingin udara, twin turbocharged, blok besi cor, dan menggunakan head silinder aluminium yang dirancang dan diproduksi oleh Toyota Motor Corporation yang diproduksi dari tahun 91 hingga 2002 di Jepang. Pengembangan dan evolusi mesin ini pada dasarnya merupakan respon terhadap mesin RB26 DETT Nissan yang relatif baru dan kemudian sukses, yang telah meraih kesuksesan nyata dalam kejuaraan mobil touring FIA Grup A dan Grup N. Kemudian, setelah mengeluarkan mesin yang sangat fenomenal, Toyota mengeluarkan 2JZ versi lanjutannya, yaitu 2JZ FSE. 2JZ FSE 3 liter menggunakan prinsip injeksi langsung yang sama dengan 1JZ FSE yang lebih kecil namun memiliki rasio kompresi yang lebih tinggi, yaitu 11,3:1. Dan mesin ini sangat cocok dengan VVTi 2JZ GE konvensional. Kemudian, manakah yang lebih baik antara 1JZ atau 2JZ? Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, untuk mesin 1JZ memiliki bor dan stroke 86 mm x 71,5 mm dan dapat menghasilkan 276 horsepower dan 363 Nm torsi pada 4800 rpm. Dan mesin 1JZ lebih kecil dari generasi sebelumnya yaitu 7M GTE. Hipotesisnya adalah mesin ini dapat berfungsi dari desain persegi Toyota, bahwa mesin inline 6 dengan bor dan stroke yang sama hampir seimbang dapat menghasilkan tenaga yang cukup besar tanpa membebani komponen internal. Jadi, dengan tenaga yang tersedia, 1JZ dapat dengan mudah dipacu hingga ke batas tenaga optimalnya tanpa mendekati batas internal mesin.
Karena jika berkaca pada mesin 7M GTE, kelemahan internal pada mesin 7M GTE merupakan sumber masalah yang umum terjadi. Jadi dengan 1JZ, Toyota ingin memastikan bahwa masalah keandalan ini tidak lagi menjadi masalah. Kemudian untuk adiknya yaitu 2JZ. 2JZ memiliki 3,0 liter sequential twin turbo DOHC inline 6 dengan rasio 8,5:1. Untuk bore dan stroke-nya di 86x86 mm. Dengan spesifikasi yang ada, mesin ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 276 horsepower dan torsi di 451 Nm pada 4000 rpm. Selain Supra MK4 JZA80, mesin ini juga nempel di Toyota Aristo JZS 147 dan JZS 161. Namun Supra MK4 lah yang membuat mesin ini dipuja-puja. Kemudian dalam hal perbedaan aktual antara 1JZ dan 2JZ adalah untuk 2JZ GTE, Toyota meningkatkan kapasitas sebesar 0,5 liter untuk total kapasitas 3 liter. Langkahnya juga diperpanjang menjadi 86 mm, dengan lubang tetap 80 meter seperti pada 1JZ GTE. Dengan modifikasi ini, hasilnya 2JZ GTE adalah mesin yang berbentuk kotak sempurna dan oleh karena itu memiliki karakteristik penyaluran tenaga yang sedikit berbeda dari 1JZ GTE. Kemudian, selain perbedaan dalam displacement, format turbo baru adalah perubahan utama lainnya. Sebelumnya, pada 1JZ GTE, Toyota memilih satu set turbocharger CT12A twin parallel. Jadi, setiap turbo bertanggung jawab untuk memberikan dorongan ke bang 3 silinder dan berputar secara bersamaan. Namun, untuk 2JZ GTE, Toyota memilih untuk menggunakan pengaturan sequential twin turbo. Dengan pengaturan tersebut, satu turbo yang lebih kecil dapat menghasilkan dorongan putaran rendah yang disalurkan ke turbo yang lebih besar dan berputar lebih lambat untuk putaran yang lebih tinggi. Ini adalah perbedaan yang cukup signifikan. Terus mana nih yang lebih powerful antara kedua mesin ini? Secara umum bisa dikatakan bahwa 1JZ dengan internal stok mampu menahan 650-700 horsepower. Namun sebuah 2JZ sering dikutip mampu menahan hampir 800 horsepower dengan internal stok. Meskipun pada tingkat permukaan mungkin terlihat bahwa 2JZ lebih kuat, namun 1JZ dengan displacement yang lebih besar dari 2JZ seharusnya dapat menyumbang angka horsepower yang lebih tinggi. Karena faktanya ada beberapa mesin 1JZ yang bisa menghasilkan tenaga lebih dari 2JZ. Dari semua karakteristik yang menonjol dari lini JZ, daya tahan adalah faktor yang membuat mereka begitu dicintai. Ada fakta menariknya nih tentang mesin 1JZ. Yamaha mungkin memiliki andil dalam pengembangan atau produksi mesin ini. Oleh karena itu, terdapat emblem Yamaha pada bagian-bagian tertentu dari mesin, seperti penutup gear cam pada mesin 1JZ tahun 91. Bagaimana nih menurut kalian? Manakah yang lebih baik? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.